Ya, ketemu lagi kita dalam podcast saya terkait teknologi AI. Kali ini saya menanyakan atau saya meminta pendapat AI menggunakan ChatGPT, prediksi program studi yang masih laku ditambah atau yang masih laku di pasar kerja, atau yang nanti perlu dimodifikasi atau yang hilang di pasar kerja untuk 10 tahun ke depan. Nah, dengan melihat kondisi ini, kita melihat perlu adanya perampingan fakultas serta lama studi dari masing-masing prodi. Jadi kita lihat jumlah fakultas sekarang ini seperti di Unsrat kan ada sekitar 11 fakultas. Jadi apakah masih relevan dengan jumlah prodi 80? Apakah masih relevan dengan kebutuhan pasar kerja? Dan atau melihat program studi yang sudah tidak laku. Nah, ini yang menjadi poin saya dalam materi podcast saya ini. Dan tentu melihat perkembangan teknologi saat ini, pemerintah sudah harus melakukan reformasi besar-besaran, karena faktanya ini saya hanya mencoba melihat memanfaatkan teknologi AI dan melihat konsep-konsep dari teknologi AI terhadap apakah pasar kerja itu masih membutuhkan prodi yang mungkin saat ini sudah tidak laku di pasar kerja. Ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, judulnya seperti ini ya. Oke, mari kita lihat beberapa prediksi prodi yang mungkin sudah tidak laku lagi di pasar. Jadi yang masih laku ini seperti program studi yang tetap dan relevan dan semakin dibutuhkan ya. Jadi seperti teknik informatika kedokteran, yang ada sentuhan AI, sains, cyber security, AI dan IoT. Kemudian yang laku tapi harus ditambah program studi yang harus beradaptasi dengan tren teknologi ya. Itu akuntansi, fintech, ilmu komunikasi digital, marketing, desain grafis, UX, teknik mesin, IoT. Ini yang tetap ada tapi harus dirubah atau ditambah sentuhan teknologi lagi. Yang berisiko hilang ini ada berapa ya? Administrasi perkantoran ya, ada sekretariat, perpustakaan, sastra murni ya, dan beberapa lagi. Jadi jelas ada prodi-prodi yang nanti akan tidak lagi laku di pasar ya. Ini hanya beberapa contoh saja saya berikan. Nah, saya coba juga meminta kira-kira kalau penggabungan itu gimana ya, fakultas itu dari misalnya katakanlah saya ambil contoh Unsrat tadi ada 11 fakultas, apakah masih relevan ya? Tidak. Beliau atau AI coba memberikan jawaban dengan memberikan ya cuman sekitar 6 saja, tidak perlu sampai 11. Misalnya menggabungkan ada fakultas teknologi dan informatika, itu satu fakultas teknik dan arsitektur, itu satu lagi. Kemudian fakultas ilmu hayati dan kesehatan, kemudian fakultas ekonomi dan digital finance, kemudian fakultas hukum dan ilmu sosial politik ya. Itu ini ya, saya tidak tulis fakultas hukumnya, tidak tertera, tapi itu. Kemudian fakultas sains dan matematika. Nah, bidang-bidang studi yang digabung itu untuk fakultas teknologi dan informatika itu teknik informatika, ilmu komputer dan data science, itu digabung dalam fakultas teknologi dan informatika. Di dalamnya ada prodi, paling tidak ada sekitar 4 atau 3 prodi, yaitu teknologi informasi, data science, teknologi AI, dan cyber security. Itu ada paling tidak ada 4 prodi. Tidak perlu banyak-banyak karena memang hanya ini yang nanti laku di pasar kerja. Yang lain sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, fakultas teknik dan arsitektur apa yang isi di dalamnya? Penggabungan dari teknik sipil, arsitektur, teknik mesin, dan teknik elektro. Di dalamnya ada apa? Teknik sipil cerdas, arsitektur yang berbasis digital, teknik elektro, dan mesin yang berbasis IoT ya. Itu juga ya tentu AI, semuanya ini ada sentuhan AI ya saya kira. Kemudian ya, fakultas ilmu hayati dan kesehatan, di situ ada fakultas kedokteran, ada farmasi, ada bioteknologi, dan ada agribisnis. Jadi mungkin agak bingung orang kenapa tadinya ada di farmasi, ada di MIPA, sekarang sudah ada di kedokteran. Tapi ya ini konsep yang ditawarkan oleh teknologi AI. Dalam hal ini saya meminta dari ChatGPT ya. Di
dalamnya ada prodi kedokteran digital, bioteknologi, ada teknik lingkungan ya gitu. Teknik lingkungan mungkin farmasi dan agribisnis ya gitu ya. Itu bisa sudah tidak di pertanian lagi, jadi mungkin bisa masuk dalam Fakultas Ilmu Hayati dan Kesehatan. Di dalamnya ada fakultas, ada prodi yang kedokteran ya. Itu mungkin tadinya fakultas kedokteran itu satu fakultas, mungkin itu agak berbeda dengan yang umum ya. Tapi kita silahkan, tapi intinya ini hanya satu konsep ya. Silakan kalau kita mau ramu lagi ya tentu lebih dalam lagi, karena ini hanya konsep yang dimintakan atau saya minta langsung saja kepada ChatGPT ya. Dia mengeluarkan data seperti ini. Fakultas Ekonomi dan Digital Finance itu adalah penggabungan dari manajemen, akuntansi, dan fintech. Ya, tadinya fintech tidak mendapat perhatian, cuma ada manajemen akuntansi. Sekarang fintech masuk ya. Nah, jadi kita lihat manajemen, digital, fintech, blockchain, dan e-commerce misalnya. Itu prodi-prodi yang dibuka, yang sama sekali tidak ada dalam pemikiran kita membuka prodi-prodi ini. Kemudian sumber daya manusia, apakah siap untuk itu? Itu juga jadi satu pertanyaan ya. Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik, jadi ilmu hukum yaitu ilmu komunikasi hubungan internasional, kemudian di situ ada digital communication, ada public policy, kemudian ada global study, dan ada tentu hukum, tapi hukum di sini sudah tambah digital ya, jadi sudah bukan hukum konvensional lagi yang seperti kita baca saat ini. Kalau Fakultas Sains dan Matematika ini sih masih standar ya, matematika, fisika, kimia, dan statistik itu masih matematika, data science, material science, dan geoinformasi itu ya, geoinformasi ya. Itu yang ada di dalam Fakultas Sains dan Matematika ya. Nah, itu silakan saja. Tapi semua intinya dari misalnya kita Unsur dari 11 fakultas ya tinggal 6 fakultas, tidak perlu banyak-banyak. Begitu juga yang berapa banyak fakultas itu tidak mungkin tidak perlu banyak-banyak ya. Prodinya tinggal seperti ini. Nah sekarang ini yang tadi saya katakan ya, dari mungkin 50 prodi tinggal setengah ya. Jadi kalau kita 5 Unsur 88 tinggal 30-40 saja prodi ya, memang harus demikian. Jadi ada pemangkasan seperti teknik sipil, mesin, teknik elektro, teknik sistem pintar, teknik dan sistem pintar. Kemudian ilmu komunikasi hubungan internasional menjadi komunikasi dan diplomasi digital. Itu lain lagi kan, semua akuntansi manajemen keuangan jadi fintech dan digital bisnis itu. Jadi dari ilmu akuntansi manajemen keuangan dia menjadi fintech dan digital bisnis. Ya sudah seperti itu, karena memang sekarang pasar membutuhkan itu. Ilmu-ilmu konvensional sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Jadi harus dipangkas, kemudian digabungkan. Kemudian manfaat merampingkan fakultas dan prodi. Kita lihat yaitu lebih relevan dengan industri dan tren teknologi. Kemudian efisiensi, administrasi, dan anggaran lebih terfokus. Mahasiswa memiliki fleksibilitas lintas disiplin. Jadi sudah tidak ada lagi bilang orang teknik sipil itu tidak bisa kuliah di hukum, tidak bisa kuliah di ekonomi. Itu bisa mereka sepanjang dia target pasar kerja yang diperlukan itu ilmunya saling mendukung ya. Misalnya orang teknik sipil dia mau, kita cukup memberikan ini pasar kerja ini, skill yang dibutuhkan di pasar kerja adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan Anda membuat atau membagi fakultas-fakultas ini menurut konsep yang disesuaikan dengan universitas masing-masing gitu ya. Sehingga tidak kaku, jadi tidak kaku. Kurikulum silakan dibuat, yang penting targetnya ini, pasar kerjanya ini. Jadi kita melihat ada pasar kerja yang sudah saya sebutkan tadi di podcast saya sebelumnya kan, itu ada beberapa skill yang nanti pasar kerja yang membutuhkan skill-skill, ada kurang lebih berapa, ada sekitar 8 skill itu yang, atau lebih skill itu sebentar dibutuhkan di pasar kerja. Nah skill-skill ini yang dibuat di dalam atau dikelola dalam fakultas lewat prodi yang tadi sudah dikombinasi, disederhanakan, bahkan bisa lintas prodi untuk supaya skill pasar kerja ini dia tercapai. Saya kira ini yang diperlukan, bukan akreditasi yang model sekarang ini yang terlalu banyak pada administrasi, sehingga kita dibebankan administrasi bukan pada target skill yang ada di pasar kerja. Jadi orientasinya ke skill ini yang menjadi tantangan kita, apakah pemerintah mau ya.
Kemudian adaptasi mahasiswa dan industri. Jadi ya ini selalu harus berkolaborasi terus ya di pasar, dan bagaimana itu perubahan pasar selalu harus. Jadi kurikulum itu sangat fleksibel, bukan kurikulum yang statik gitu ya, yang ya rigid, kaku, dan seolah-olah itu sudah semacam ya sesuatu yang tidak bisa berubah. Padahal pasar kerja ini selalu berubah. Jadi pasar kerja ini saja yang dimonitor oleh pemerintah, selalu diupdate ini skill-skill yang diperlukan. Silakan universitas, ada fakultas, prodi meng-create itu sehingga skill di pasar kerja ini terpenuhi, sehingga pada saat anak-anak didik kita lulus, mereka langsung terserap pasar. Bukan sekarang ini mereka tidak siap masuk pasar kerja. Kan ini tantangan di pasar kerja kan seringkali dikeluhkan karena sepertinya masih atau lulusan kita tidak siap untuk langsung bekerja. Sekarang ini sudah sedang diciptakan ada magang ya, itu magang besar-besaran itu kampus Merdeka. Tapi kan belum tentu itu yang mereka terjun ke situ itu sudah cocok dengan apa yang ada di pasar. Itu dari melihat pengalaman yang ada, itu bahkan sudah ada yang sampai magang luar negeri, mereka bahkan tidak diturunkan ke atau mereka mengalami kesulitan. Karena apa? Karena apa problem di lapangan itu berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam kelas. Karena kita masih tetap mengacu pada teori-teori yang lama, yang sudah ketinggalan, apalagi dengan adanya teknologi AI. Oke, itu tantangan dan solusi. Kita pindah pada jadi kesimpulannya, dari 10-15 fakultas atau lebih bahkan itu bisa setengah kita pangkas ya. Kita bisa pangkas ya. Dari kurang lebih 50 atau sampai 100 prodi itu juga bisa setengah kita pangkas. Ya, lebih kemudian mahasiswa akan jadi lebih banyak pilihan. Mahasiswa akan jadi lebih banyak pilihan ya. Oke, ini yang bagus ya. Oke, selanjutnya lama-lama studi ya. Kita lihat lama studi tidak perlu banyak-banyak. Jadi Fakultas Teknologi dan Informatika rata-rata yang tadi isinya itu 3,5 tahun sampai 4 tahun ya, tidak perlu lama. Yang lama hanya di Fakultas Teknik Arsitektur juga sama 4 sampai 4 tahun aja ya. Arsitektur digital, sustainability bisa sampai 5 tahun. Tapi yang lain 4 tahun. Yang lama ya kedokteran ya, itu 6 tahun, kemudian S2-nya 3 tahun. Kalau S2 yang lain-lain itu cuma 1 tahun setengah sampai 2. Jadi cukup 4 tahun aja, tidak perlu. Bahkan ada 3 tahun setengah ya, yang tidak perlu sampai seperti sekarang ini lama ya. Cuman kedokteran aja yang lama termasuk S2-nya. Kalau yang lain S2-nya 1,5 tahun sampai 2 tahun cukup gitu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sama untuk fakultas-fakultas lain juga sama, 3 tahun setengah sampai 4 tahun. Tidak perlu lama-lama ya. Sama, ini Fakultas Sains Matematika juga 4 tahun rata-rata. Sudah cukup itu. Kurikulumnya memang ditata sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam konteks prediksi AI dalam melihat bahwa kebutuhan pasar kerja dengan prodi-prodi yang ada ini sudah ada yang hilang. Demikian juga fakultas dengan jumlah prodi yang ada ini sudah tidak efisien lagi. Jadi harus dibuat lebih efisien. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga saya kira tim ahli menteri sendiri sudah punya pengalaman dalam dunia pendidikan, pasti akan melihat ini, dan ya saya kira kita harus berani melakukan reformasi dalam dunia pendidikan sebelum kita tertinggal dengan negara-negara yang lain, katakanlah negara-negara sudah lebih maju. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.